bahagia anak-anak? Tadi kan sudah berdoa ya? Gimana kabarnya? Kayaknya hari ini semuanya bahagia. Kira-kira ada apa nih? Apakah ada yang berani ditambah sama di bawahnya? Apakah ada yang lain sudah diberikan hadiah? Tapi yang penting bahagia ya. Sudah siap belajar? Siap! Akhirnya sudah berbagikan. Sekarang kita ke bab baru. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang apa? Debut ya? Kebudayaan. Tapi kalau sekarang kita akan belajar materi baru, yaitu tentang segala kebutuhan. Biar lebih fresh lagi, kita mau semangat! Sebelum itu gue minta yang 5 orang, Wahyu, tadi saya dulu ya Pak, Rizky, Jelita, Terpenang, ambil sama-sama satu, jangan pegang temannya, pegang dulu, oke, perhatikan lain. Nanti kita buka sama-sama ya, sekarang dibukanya. Perlihatkan ke teman-temannya yang lain, perhatikan dengan baik-baik kira-kira apa yang dipegang sama teman-temannya. Yang dipegang. Kalau sekarang yang dipegang apa? Yang dipegang Wahyu apa? Yang dipegang sama ini apa? Oke, ada pegang gigi. Semuanya sudah bisa kalian jawab apa saja gambar yang dipegang sama teman-temannya. Kembali. Kira-kira apa yang dipegang sama temannya? Barang, baik, dan barang-barang yang bisa kita dapatkan dari guru, tukang. Semua yang dipegang sama teman-temannya itu adalah berbagai macam kebutuhan. Sekarang guru tanya, kita kalau ke sekolah, yang kita butuhkan itu apa? Seandainya kalau kita tidak bawa pensil atau pulpen, apa yang akan terjadi nanti di sekolah? Tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, kalau tidak bawa bukunya tidak bisa menulis. Jadi, apakah bisa kalian belajar dengan tenang kalau tidak bawa itu? Iya. Berarti sebagai siswa, apakah pensil, buku, menggosok itu sama kalian butuhkan? Ya. Sama kalian butuhkan. Kalau misalkan ini apa? Apakah kita butuhkan untuk sekolah? Ya. Mungkin kalau di kota kita butuhkan, tapi kan rumah kita dekat semua, jadi kita tidak butuh yang namanya kereta. Oke, kalau misalkan kita lapar, apa yang kita rasakan? Ya, kalau kita mau kita keloncongan, apa yang kita inginkan? Apa? Kalau misalnya kita tidak makan, sakit perut, lemas, dan apa lagi? Asam lambung, nah? Itu semua yang kalian sebutkan adalah kebutuhan. Kebutuhan itu banyak sekali macamnya, tergantung situasi, tergantung kondisi seseorang. Ketika kita di laut, apakah kita membutuhkan buku? Tidak. Kita butuhkan apa? Melihat. Yang kita butuhkan ya senang-senang kalau tidak benar ya. Ketika kita di sawah, kira-kira apa yang kita butuhkan? Kopi, satu lagi. Kopi, jangan kepanasan ya. Terus, satu lagi. Campur, seko. Apa lagi? Nah, kira-kira seperti itu. Kalau misalkan kita jadi pilot, apa yang kita butuhkan? Iya, terus sekali pesawat. Kalau misalkan tidak ada pesawat, apakah dia bisa menerbangkannya? Pakai apa? Pakai senjata? Enggak bisa. Ya, beda-beda. Oke, itu ya yang kita butuhkan. Jadi yang kalian semua sebutkan itu adalah hal-hal yang kita butuhkan. Sekarang bisa sedikit yang ini, guru menginginkan kalian menulis apa saja yang kalian butuhkan. Kebutuhan dari kalian, menurut kalian. Sama enggak Pak? Kalau ke sekolah aku butuh ini, tulis sama dulu, belajar sekarang. Enggak, sesini aja. 3 kebutuhan, sampai 5 kebutuhan aja kalau kalian sudah tulis sedikit di bukunya aja. Udah? Atau 3 aja deh, 3 kebutuhan. 3 kebutuhan penting yang kalian bawa ke sekolah.
Tiga kebutuhan yang kalian wajib bawa di sekolah. Ini bukan menanya temannya, bukan kalian sendiri. Bebas yang tidak bisa kita. Yang penting yang kalian bawa bukan ini untuk sekolah. Tiga aja. Sudah? Kalian sebutkan tiga kebutuhan yang kalian bawa ke sekolah. Alat-alat maksudnya yang wajib kalian bawa ke sekolah. Enggak, ditulis biasa aja. Sudah? Coba Wahyu jawab apa Wahyu itu? Yang wajib dibawa di sekolah apa? Uang, buku, pulpen. Ada lagi? Seragam. Terus? Oke, tas. Uang, pulpen, seragam, tas katanya. Yang lain? Ica udah? Apa disebut Ica? Buku, pulpen, apa? Buku, pulpen, Terus Arman apa yang kamu sebut? Sepatu, tas, buku, pulpen atau pensil, pulpen atau pensil. dan tip X. Oke, tip X. Ada yang lain lagi? Sepertinya rata-rata kalau kita bawa alat sekolah itu hampir sama ya. Seandainya kalau kita tidak pakai sepatu. Oke, perhatikan. Siap. Dibuka sedikit yang halaman 174. 174 tidak? Nah, kebutuhan itu ada yang namanya kebutuhan primer, ada yang namanya kebutuhan sekunder, dan ada yang namanya kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan primer itu adalah kebutuhan utama. Kebutuhan utama maksudnya adalah harus ada. Ya kanggo ya endara. Orang-orang bisa mati kalau tidak ada ini. Contohnya apa? Makan, terus pakai, terus bersati. Ini yang disebut dengan kebutuhan primer. Kebutuhan primer atau kebutuhan yang paling utama. Makanan. Seandainya sehari aja kita tidak makan, langsung lemas. Ya enggak? Apalagi sampai 5 hari. Kira-kira gimana keadaan kita? Iya. Kemudian pakaian. Apakah kamu mau tidak berpakaian? Iya. Kita akan malu. Jadi kalau misalkan kita tidak berpakaian, masih tidak tahu akan seperti apa kita hidup di bumi. Benar nggak? Jadi pakaian juga termasuk kebutuhan primer atau tempat tinggal. Seandainya kalau kita tidak punya rumah, kita tidur di pinggir jalan, gimana rasanya? Dingin, panas, hujan. Apakah kita nyaman istirahat? Jadi yang ketiga ini adalah hal atau kebutuhan yang wajib, yang utama, yang harus dimiliki oleh manusia. Kebutuhan. Kemudian ada lagi yang namanya kebutuhan sekunder. Kira-kira kenapa dikatakan kebutuhan sekunder? Kebutuhan kedua atau penunjang dari kebutuhan yang utama. Contohnya HP, TV, kipas angin, laptop. Seandainya kalau kita tidak punya TV juga kita tidak bakalan mati, ya enggak? Ada orang yang mati gara-gara tidak punya TV? Ada orang yang mati gara-gara tidak punya HP? Tidak mungkin juga. Tidak punya kipas juga kita tidak akan mati. Jadi, kenapa dikatakan kebutuhan sekunder atau kebutuhan kedua? Karena kebutuhan ini kalaupun ada atau tidak ada, tidak akan merugikan seseorang. Jelas ya? Selanjutnya ada lagi yang namanya kebutuhan sekunder. Kira-kira ya, kebutuhan yang ketiga setelah sekunder. Kira-kira kenapa dikatakan kebutuhan sekunder? Tersier. Iya. Kebutuhan tersier ini identik dengan kebutuhan yang wow. Kalian paham nggak yang wow? Seperti memiliki pesawat terbang, memiliki rumah yang mewah, yang besar, kemudian memiliki perhiasan yang banyak sampai sini. Itu adalah contoh dari kebutuhan tersier. Kalau misalkan kita tidak punya kebutuhan tersier ini juga kita tidak bakalan mati. Apakah misalkan kalau orang memiliki perhiasannya di sini penuh, misalkan yang lain tidak punya, apakah yang tidak punya itu akan mati atau merasa apa? Tidak. Kalau misalkan yang ini punya pesawat terus yang ini enggak, apakah ini akan mati karena tidak punya pesawat? Tidak. Tentu saja tidak. Apakah kalau misalkan guru punya mobil mewah, kalian mau ikut naik? Mau? Mau dong ya. Oke, jadi itu ya, kebutuhan primer itu apa saja tadi contohnya? Kebutuhan utama, primer itu yang makanan. Ya, kebutuhan utama itu adalah yang wajib ada, makanan, pakaian, dan tempat. Kebutuhan kedua atau sekunder apa? TV. Laptop, apa lagi? Iya, ya, pokoknya barang-barang elektronik. Kebutuhan tersier. Mobil. Perhiasan. Oke, jadi sudah paham ya. Sekarang guru kasih lembar kerja. Sambil ini kalian akan diskusikan bersama teman yang sudah guru pilihkan tadi. Yang ini selesaikan ini, yang ini
Iya. Kevin minta ke sini. Kevin kamu minta ke sana deh. Yang ini ke sini. Cara kerjanya guru akan kasih tahu. Di sana ada beberapa gambar. Nah, tugas kalian adalah perhatikan. Perhatikan. Tugas kalian ada di bawah. Nah, primer itu kenapa dikatakan kebutuhan primer? Kalian jelaskan sedikit. Kemudian kalian harus pilih di sini kira-kira yang mana saja yang termasuk kebutuhan primer. Ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan sekunder. Kenapa dikatakan kebutuhan sekunder? Kalian jelaskan sedikit. Kemudian kalian pilih dari gambar-gambar ini yang mana yang termasuk kebutuhan sekunder. Kemudian selanjutnya kalian jelaskan sedikit kebutuhan tersier itu apa. Lalu di gambar-gambar ini kalian pilih yang mana saja yang termasuk kebutuhan tersier. Ada berapa jenis kebutuhan? Ada yang tersier. Mulai sekarang. Waktunya 15 menit ya. Waktunya 15 menit. Nama kelompoknya ditulis di paling atas. Yang ini ya, kalian jelaskan. Kalau misalkan dia cukup di sini, yang ini jelaskan sedikit. Kamu boleh ngambil penjelasannya di sini. Kemudian contohnya kamu ambil di sini. Kalau misalkan tidak cukup di sini, boleh tulis di belakang. Benar pengen bang? Yang di bawah ini. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu kenapa dikatakan kebutuhan primer? Yang ini karena kemudian contohnya kamu bisa pilih di sini. Kalau seandainya tidak muat di sini, boleh tulis di belakang. Ya, dengar ya. Apa ini? Disebut primer. Contohnya, nah kalau tidak ada kebutuhan primer, misalnya makanan, pakaian, kita akan kami masih tidak memakai baju atau celana. Tidak makanan dan juga emas. Nanti caranya ada. Balik dulu, kita tenang masih kerja temannya. Kebutuhan sekunder. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi ada berapa jenis kebutuhan manusia atau kita yang ada di hidup di bumi ini? Ada 3 jenis. Apa saja? Primer, Kebutuhan primer, terus kebutuhan gila, atau sosial. Nah, aman kebutuhan primer itu kebutuhan yang wajib. Contohnya apa Amyun? Kebutuhan primer contohnya apa tadi? Yang sudah kamu presentasikan? Contohnya apa tadi? Aprina, yang kebutuhan paling utama yang primer. Ada makanan, ada makan, terus ada apa aja? Iya, tempat tinggal. Kemudian kalau kebutuhan sekunder, kenapa dikatakan kebutuhan sekunder? Menunjang kebutuhan utama. Contohnya motor, sepeda, TV. Nah, kalau kebutuhan yang terakhir, kebutuhan apa tadi? Tersier. Kenapa dikatakan kebutuhan tersier? Iya, meningkatkan harga diri, artinya kemewahan. Pokoknya yang mewah-mewah kemudian tersier itu. Contohnya apa? Mobil apa juga? Iya. Apa juga? Oke, jadi itu ya. Jadi apa yang paling kita butuhkan untuk hidup di dunia ini? Makan, tempat tinggal. Ya. Kalau kita tidak punya sepeda tidak apa-apa ya. Misalkan kalau tidak punya uang yang juga banyak, jangan dipaksa untuk sepeda, ya. Oke. Kalau misalkan kita tidak punya mainan, kita tidak apa-apa ya. Kelvin, apakah Pak Sapi yang beli mainan? Awal, ya. Jadi itu ya. Oke, demikian belajar kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kita lanjutkan nanti siang. Kalian boleh sekarang keluar rumah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu, Jana gimana? Tadi apa namanya proses pelajarannya? Apa punya yang dirasakan oleh Bu Jana itu sendiri ya? Nanti setelah itu ada saja. Ya, untuk belajar hari ini karena materinya tidak terlalu sulit karena kita jadi tidak terlalu kesulitan dalam menyampaikannya. Cuma mereka dalam mengungkapkannya dalam bahasa Indonesia itu aja sih yang agak kesulitan. Tapi selebihnya mereka Itu artinya apa namanya yang sudah rasakan pada proses pembelajaran itu berarti Bu Jana dalam pelaksanaan observasi ya yang satu titik itu dalam proses pembelajarannya dianggap sudah berjalan dengan baik ya. Kemudian dari keaktifan siswa juga mungkin dianggap juga ini lebih bagus atau masih ini. Nah, ini dari hatinya sendiri apa yang perlu ditingkatkan dalam kegiatan pembelajaran online ini atau berdasarkan dari waktu sebelumnya sudah saya lihat karakteristik anak ini kan ada yang pendiam, ada yang mau cerewet, ada yang aktif. Jadi saya mengcover itu semua itu saya usahakan di dalam satu kelompok itu ada yang cerewet, ada yang aktif, dan ada yang tidak. Jadi ketika yang pendiam ini tidak terlalu aktif gitu, jadi kita cover dengan yang mau orang lebih interaktif gitu. Jadi supaya mereka itu lebih walaupun ada beberapa konten yang tidak aktif, merasakan apa sama yang proses sosialisasi nanti hari yang saya bicara itu yang pendiam. Kalau kekurangan dalam pelaksanaan kali ini proses pembelajaran kali ini apa? Kekurangannya sih sebenarnya saya mau pimpinnya itu yang secara langsung dalam artian yang berhubungan. Cuman nanti mungkin mereka sebagai siswa agak kalah membawa ini. Kalau misalkan yang tidak ada gambar, kalau jadi saya solusikan aja saya menggunakan gambar. Itu tidak mudah. Terima kasih. Juga alhamdulillah Bu Jana sudah menganggap bahwa apa yang kalian sudah lakukan sudah baik. Cuma itu masih itu juga perbaikan mungkin di dalam proses berikutnya, terutama di dalam koordinasi kelompok di dalam kelas yaitu sesuai dengan karakteristik siswa itu sendiri gitu kan ya. Tadi Bu Jana katakan ada yang cerewet, ada yang eksperimental gitu, ada yang cerewet, ada yang pendiam, ada yang selalu bergerak kan gitu. Tapi tadi sudah dijawab sama Bu Jana, sudah tahu cara mengatasinya nggak seperti itu. Tadi itu dengan dinamika kelompok di dalam pembelajaran ya. Nah sekarang ini, tadi setelah saya lihat proses pembelajaran dari awal apa namanya sampai terakhir ya, sampai di situ kita sudah baca di sini ini kan ada sampai asesmen ya. Sampai tadi kita kan sampai asesmen dilakukan asesmen
yang pernah kita tadi. Oh, sama materinya itu ada sebenarnya. Oh gitu, waktunya ada juga gitu. Oke, ada beberapa topik. Bisa saja sebenarnya nanti misalnya kalau bukunya ini kan refleksi tentang kegiatan kita pada hari ini ya. Setelah saya pelajari, saya baca modul ajar Jana yaitu kelas 4 ya, yaitu mengambil mata pelajaran IPAS yaitu tentang sebagai apa namanya aku dan kebutuhanku dengan kata kunci kebutuhan primer dan sekunder kan ya. Udah kita tahu tadi itu sebenarnya di dalam proses pembelajaran itu udah tadi bagus itu cuman harus lebih diinikan ya dari awal pembukaannya itu lebih mengena gitu di awal persepsinya kemudian intinya sudah ada tadi tinggal ditingkatkan lagi gitu apa step by step dalam kegiatan tersebut dan lebih lagi ditingkatkan tentang keaktifan sosial siswa ya karena kita kan tadi Jana mengusung pembelajaran mendiferensiasi ya dengan sesuai dengan kemampuan anak gitu kan ya sesuai dengan kemampuan anak sesuai dengan karakteristik anak itu udah bagus cuma tinggal lagi lebih ditingkatkan dalam kali ya apa motivasi belajar anak yang lebih seperti tadi ada yang diam bagaimana cara motivasinya dia bisa belajar dengan atau bisa aktif lagi bisa mengutarakan pendapatnya gitu dia tidak hanya sekedar diam gitu dan itu butuh kita sebagai guru pemantauan di semua kelompok itu karena kadang-kadang kalau kita samakan dia pendiam sama pendiam udah nggak jalan misalnya kan itu aktif jadi mungkin ada dinamika di sana ada yang cerewetnya ada yang diamnya ada yang sedangnya kayak gitu jadi ada yang bantu tetapi bukan tidak mungkin bahwa walaupun ada yang cerewet ada yang aktif itu akan tinggal diam dengan temannya juga jadi kita sebagai orang guru itu memberikan respon kepada teman yang memang mempunyai yang lebih motivasi yang tinggi untuk membimbing temannya dalam apa namanya menimbulkan semangat belajarnya ya menimbulkan rasa kepercayaan dirinya supaya dia mampu berbicara dan mengeluarkan pendapat tentang apa yang dia ketahui seperti itu mungkin nanti ini akan hanya di sini ini tentang bertanya gitu kan bertanya mungkin usul saya Bejana untuk apa namanya pertemuan berikutnya untuk hasil tindak lanjutnya nanti ya mungkin nanti saya masuk bagaimana dia itu kita apa namanya dia anak-anak ini perkembangan yang terjadi hari itu yang belum saling ngomong bisa belum istilahnya punya mental yang kurang punya mental yang lebih bagus lagi gitu apa namanya dengan kita lihat dia di dalam kerja kooperatif gitu ya yang diskusinya gitu kan tadi tidak ada tadi ya tetapi kadang-kadang anak ini hanya satu dua yang bicara yang lainnya kayak kurang pede kayak gitu ya bagaimana nanti nanti bisa memberikan hak misalnya mental dan keberanian anak-anak ini biar dia tidak malu mengutarakan kekurangannya, tidak malu bertanya tentang apa yang dia ketahui gitu kan. Anak-anak di sini tadi kan kurang dia bertanya tentang apa yang dia tidak ketahui mungkin karena malu, atau karena memang betul-betul dia sudah paham ya. Kita kan bisa tahu apa yang sudah paham, tapi banyak yang belum mampu istilahnya. Karena kita tahu mungkin mengatakan pertanyaan tadi itu sudah paham belum gitu. Kalau kita mengatakan sudah paham atau belum, anak-anak pasti kalau bahasa apa majalah biar dulu tanya saya lagi kan gitu. Nah itu nanti mungkin jadi ini Bu Jana istilahnya mereka bisa dan ini dengan kadang-kadang juga dengan dia paham gitu ya paham gitu dengan anak-anak mungkin dia bisa mengkaitkan apa yang dia jadi sih kalau masalah kebutuhan primer termasuk jadi anak itu hanya menemukan kebutuhan dia itu apa primer itu apa gitu kan prima jadi kata itu tadi contoh-contoh ya gitu yang sangat kebutuhan kayak gitu kan dia tanya apa berarti itu betul nah yang sangat kebutuhan itu nama lainnya adalah primer gitu kan yang tidak boleh tidak gitu misalnya tadi juga Jana bilang kalau kita lapar kita butuh makan nasi. Nah kalau kita nggak makan nasi bisa jadi lemas ya kan itu jadi disitulah dia kebutuhan primer yang harus kita utamakan. Kalau handphone kita tidak punya handphone bisa lapar nggak kita? Ya kan enggak ya gitu. Tetapi kalau kita beli handphone terus kita tidak bisa beli beras, kita bisa beli nasi kita. Coba mana yang lebih dahulu kita utamakan? Nah itu berarti yang tidak terlalu penting ya. Nah itulah yang disebut dengan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer. Jadi banyak kali kata terus yang kita tahu sama anak ini. Kebutuhan sekunder, primer itu. Kalau anak ininya tadi itu gambar-gambarnya, kalau kehidupan sehari-harinya sudah banyak diketahui. Tinggal kita mengirim anak ini sendiri nanti untuk oh ya, itu dulu. Sekunder itu berarti sangat penting. Nah, dalam kehidupan kita dalam kehidupan kita berarti kalau primer apa yang harus kita penuhi yang penting tidak boleh tidak ada karena kalau tidak ada kegiatan kita tidak berjalan seperti ini kita kan ada dikirakan ada kebutuhan primer di sekolah gitu kan ada tidak kita sekalian sudah bagus secara prosesnya tinggal kita lebih meningkatkan
lagi strategi apa yang cocok untuk anak-anak kita supaya lebih dia aktif lagi di dalam belajar bertanya dan memberikan contoh-contoh dari apa yang dia lakukan. Ya, yang saya selamat karena sudah tadi ya kegiatan observasi kita di tanggal 1 ya dari pertama ini ya guru kelas 4 ini observasi tanggal 1 Maret 2024 ini. Tapi alhamdulillah berjalan dengan baik dan dia mengerti juga apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu lagi yang sudah bagus, kemudian apa yang perlu ditingkatkan lagi dari segi materi, kemudian strategi pembelajaran yang perlu lagi dibenarkannya, karena kita di sini kita lihat di kemarin itu di pembelajaran kita yang masih kurang. Kalau lain ada yang naik, ada yang sedang gitu kan. Nah jadi di pembelajaran ini terutama di numerasi literasi itu kita masih kurang. Juga di sana itu aku kita menggunakan literasi di bawah itu ada kelihatan di sana di situ itu pembelajaran yang perlu ditingkatkan. Tapi pembelajaran itu adalah dilaksanakan oleh guru di kelas. Bagaimana caranya supaya materi pembelajaran yang kita ini betul-betul dari kuasa di sana. Jadi bagaimana anak itu bisa menggunakan yang kita bicarakan, yang kita jelaskan sehingga itu bisa ini sekarang ini sih refleksi kita pada pagi hari ini tentang pembelajaran kita tadi itu. Jadi besok itu saya akan masuk lagi dengan tema ini, itu kan ada kelanjutannya ya pembelajaran ini apa ada perubahan dan itu nanti juga kita sebenarnya selama 3 minggu tadi itu kita mengingatkan SDM ini di jalan yang ini pada sudah melakukan persidangan domestik dimanapun ada lebihnya sekarang kita harus guru terus berinovasi ya lebih hebat terus berinovasi dengan strategi dan metode pembelajaran yang bagus supaya tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik ya. Selamat bisa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.